Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Ramadhani ingin menyampaikan tugas pemrograman berbasis web. Di tugas 1 ini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UTDERA. Pada tugas ini mahasiswa fokus pada proses front end tanpa menggunakan back end. Nah, jadi data-data yang dibutuhkan itu dibaca bukan melalui database tapi melalui file JS yang sudah dilampirkan bersama tugas praktek ini. Untuk tugas-tugasnya sendiri, untuk yang pertama itu diminta membuat halaman login dengan input email dan password serta tombol login. Jika salah atau tidak sesuai muncul pop-up yang berisi bahwa email password Anda masukkan salah dan terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Nah, untuk halaman login sendiri adalah ini ya. Halaman login ini ada di index.html. Ini halaman login ini udah nggak dipakai, terus saja. Nah, jadi halaman loginnya ini ada di index.html. Ada email, password, tombol login, dan link lupa password serta daftar. Kalau kita klik lupa password, maka akan muncul warning reset password dapat dilakukan melalui admin UT. Kemudian kita klik daftar, registrasi dapat dilakukan melalui admin UT. Nah, ini ada di script.js pengaturannya ya. Jadi ketika tombol-tombol ini diklik, mereka akan memanggil fungsi berikut. Untuk tombol lupa password akan memanggil fungsi ini button forget dengan alert reset password dapat dilakukan melalui LT. Nah, untuk yang register tadi, alertnya yang muncul adalah ini. Nah, kemudian jika username password salah, harusnya muncul email atau password salah. Kita coba login. Kita coba lihat dulu di datanya ada user. Kita coba ini arina.ut, rina@ut.ac.id. Rina. Kita coba salahkan dulu passwordnya. Nah, muncul warning email atau password salah. Jika passwordnya benar, maka akan masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini sendiri adalah ini. Jadi di dashboard ini ada greeting ya, greeting sesuai dengan waktu, yaitu selamat sore, pagi, siang ataupun malam. Kemudian ada nama ini diambil dari data.js tadi sesuai dengan username yang login. Ini bisa kita lihat di script. Nah, jadi setelah login form tadi diisi dengan benar, mereka akan memproses ke halaman dashboard dengan menyimpan local storage ini set item user ya, untuk mengidentifikasi user apa yang login. Nah, kemudian akan mengeksekusi script greeting yang membaca waktu. Jika jamnya kurang dari 12 itu akan jadi selamat pagi. Kita kurang 15 selamat siang. Kurang dari jam 18 itu selamat sore. Kemudian selain dari itu jadinya selamat malam. Kemudian selanjutnya untuk seluruh tampilannya ini dia membaca dari ini ya, CSS, style CSS. Masuk sidebarnya ini ada di CSS itu. Nah, ini ada di bagian sidebar. Semua pengaturannya ada di sini. Kita coba ganti satu, kita ganti warna coba ya. Nah, dia berubah warna ya. Oke, kemudian selanjutnya ada menu informasi bahan ajar. Nah, informasi bahan ajar ini akan ketika kita klik dia membaca ke stock.html. Ya, stock.html
Jadi semua data bahan ajar ini dia langsung membaca ke ini tadi data.js ke bahan ajar. Semua info ini dibaca, kemudian ditampilkan ke halaman informasi stok bahan ajar. Untuk scriptnya sendiri ada di sini. Ada di ini tabel stok bahan ajar. Nah, untuk bagian atasnya ini tabel ini datanya diambil melalui file data.js tadi oleh script ini ya. Kemudian ketika data sudah diambil akan ditampilkan lewat script ini di halaman stock.html-nya. Kemudian di halaman di bawahnya ini ada form untuk entry data baru. Nah, langsung saja kita coba entry. Jenis BMP edisi 4, stok 5, lokasi JKT 48. Tambah stok, nah dia otomatis akan menambah di tabel. Untuk bagian form ini yang mengeksekusi ada di bagian fungsi tambah stok bahan ajar ya, fungsi tambah stok. Jadi semua yang di entry di form ini ditangkap oleh fungsi-fungsi ini, kemudian ditampilkan kembali ke tabel informasi stok bahan ajar yang ada di atasnya. Setelah ditampilkan, maka form akan direset menggunakan script bawah ini ya. Nah, untuk tambah data, tambah stok ini sendiri, karena web browser itu dilarang untuk edit file-file yang ada di server, maka proses tambahannya ini sebenarnya hanya sebentar ya, nggak permanen. Kalau kita balik ke halaman lain atau kita refresh halamannya, langsung hilang datanya. Oke, yang terakhir adalah menu tracking pengiriman. Nah, tracking pengiriman ini ada di file tracking HTML. Ketika kita masukkan nomor delivery order, nah ini di sini kan ada form input ya untuk masukkan nomor delivery order. Dan kita klik tombol cari, maka JavaScript akan mencari data di file data.js. Jadi cari data tracking ini, kemudian ditampilkan di halaman websitenya. Nah, jadi ketika kita klik tombol cari, klik cari, nah, dia akan mengeksekusi fungsi cari data. Fungsi cari data dan di file script.js itu ada di cari data. Nah, ini fungsi cari data akan mengeksekusi fungsi cari data, kemudian mencari data-data yang relevan di file data.js. Kita coba aja satu langsung. Nah, ini bisa dilihat datanya langsung tampil ya. Ada data atas nama Rina Wulandari, ekspedisinya apa, statusnya apa, tanggal kirimnya berapa, jenis paket apa, total pembayaran berapa, kemudian dari riwayat perjalanan. Kalau kita coba data satunya, nah tampil juga semuanya, statusnya, ekspedisinya, ada progress bar di sini, ada web perjalanannya ada. Kita coba salahin datanya, maka yang muncul adalah data tidak ditemukan untuk nomor DO tersebut. Kalau kita lihat di file tugasnya, kayak yang diminta itu tadi ada halaman login ya, ada halaman dashboard. Halaman dashboardnya tadi yang menampilkan greeting berdasarkan waktu, juga ada tombol navigasi, ada informasi bahan ajar, kemudian ada tracking pengiriman, ada laporan pakai dropdown laporannya. Nah, untuk yang menu laporan dan histori transaksi ini belum ada ya, karena belum diminta.
Nah, sesuai dengan di dashboard ini ada yang greeting, tadi udah saya jelaskan, greeting berdasarkan waktu. Kemudian ada nama, ini sesuai dengan user yang login ya. Kemudian yang ketiga ada dashboard menu. Ini tadi yang tracking pengiriman, dashboard menu. Ini salah sepertinya di sini ya. Harusnya tracking pengiriman, dimana ketika menginput nomor delivery order, dicari maka akan muncul nih data-data informasinya. Yang terakhir ada informasi stok bahan ajar. Nah, tadi ada ya di informasi bahan ajar, menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS. Kemudian juga terdapat fitur menambahkan baris stok baru. Untuk struktur filenya sendiri ini bisa kita lihat di sini ada di proyek Sita Praktik. Nah, itu harus ada index.html. Ada kita index.html, kemudian ada dashboard.html, dashboard, kemudian ada tracking.html, kemudian ada stock.html, kemudian ada folder CSS yang berisi style.css, style.css. Kemudian di folder JS ada script.js. Ini script.js tadi yang fungsi-fungsi ya ada di dalam file script.js, sedangkan data-datanya ada di file data.js. Kemudian ada aset. Di sini aset saya ubah ya namanya jadi folder img. Nah, gambar-gambar yang ada di halaman informasi bahan ajar tadi disimpannya di folder ini, folder img ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas praktik 1 pemrograman berbasis web kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.